Halo semuanya, perkenalkan saya Fiona Felicia Warna 70, NIM 191201114 dari KSH 5. Di sini saya akan melakukan praktikum konservasi tanah dan air yang berjudul penerapan teknik konservasi tanah dengan metode vegetatif di lapangan. Konservasi tanah adalah penempatan tiap bidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah. Nah, sasaran konservasi tanah meliputi keseluruhan sumber daya lahan yang mencakup kelestarian produktivitas tanah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendukung keseimbangan ekosistem. Teknik konservasi tanah secara vegetatif adalah setiap pemanfaatan tanaman atau vegetasi maupun sisa tanaman sebagai media pelindung tanah dari erosi, penghambat laju aliran permukaan, peningkatan kandungan legas tanah, serta perbaikan sifat-sifat tanah, baik sifat fisik, kimia, maupun biologi. Adapun jenis-jenis konservasi tanah dengan metode vegetatif, yaitu yang pertama penghutanan atau penghijauan kembali, yang kedua penanaman rumput pakan ternak, yang ketiga penanaman penutup tanah atau cover crop, yang keempat ada strip cropping, yang kelima penggiliran tanaman, yang keenam penggunaan sisa-sisa tanaman, yang ketujuh penanaman saluran pembuangan dengan rumput, dan yang terakhir adalah agroforestry. Berikut adalah beberapa jenis vegetasi pohon untuk reboisasi dan penghijauan. Yang pertama adalah asam jawa atau Tamarindus indica. Tinggi pohon asam jawa dapat mencapai 30 meter. Tanaman ini mampu tumbuh baik di daerah dataran rendah hingga ketinggian 1000 mdpl. Tanaman asam jawa memiliki akar tunggang sehingga tidak merusak trotoar jalan. Batang dan dahan pohon tidak mudah roboh, daunnya rimbun serta kecil sehingga tidak mengotori jalan. Buahnya yang kecil tidak berbahaya bagi kendaraan yang lewat. Pohon asam banyak digunakan untuk memperbaiki lingkungan yang gersang dan tandus. Pohon ini juga berfungsi sebagai penahan angin. Yang kedua ada jati atau Tectona grandis. Pohon jati memiliki batang yang berbentuk bulat lurus yang dapat mencapai ketinggian 40-45 meter. Umumnya memiliki daun besar berbentuk bulat telur terbalik, berhadapan dan tangkai daun yang pendek. Jati sangat mendukung kesuburan tanah. Tajuk pohonnya pada jati membantu penyerapan dan penguraian zat-zat pencemar atau polutan dan cahaya yang berlebihan dan melakukan proses fotosintesis yang membantu menjaga kestabilan iklim pada kawasan. Jati juga dapat melindungi tanah dari erosi air. Yang ketiga ada mahoni atau Swietenia mahagoni. Pohon mahoni adalah tumbuhan berkayu keras dengan ukuran yang besar, mampu tumbuh mencapai ketinggian 40 meter dengan diameter batang hingga 120 cm. Mahoni memiliki batang yang lurus berbentuk silindris serta tidak berbanir. Pohon ini terbukti mampu mengurangi polusi udara selain fungsinya sebagai pohon penghijau. Pohon mahoni bisa mengurangi polusi udara hingga 47% sampai dengan 69%, sehingga disebut sebagai pohon pelindung sekaligus filter udara dan daerah tangkapan air. Yang keempat ada Kiara payung atau Phylcium decipiens. Umumnya tumbuh hingga ketinggian 5-10 meter. Batangnya tegak dan berwarna abu-abu hingga coklat kemerahan. Bentuk kanopi membulat dan padat. Ciri paling menarik pada pohon ini adalah tangkai daun yang bersayap, sehingga membuatnya tampak rata. Kerai payung merupakan tanaman peneduh yang berbentuk menyerupai payung. Daun-daunnya yang berbentuk sirip memanjang, berjarak rapat, dan cocok ditanam di negara beriklim tropis. Yang kelima adalah angsana atau Pterocarpus indicus. Pohon ini memiliki tinggi yang bisa mencapai 40 meter. Pohon ini memiliki daun majemuk serta memiliki bunga berwarna kuning yang harum semerbak. Angsana memiliki banyak manfaat bagi manusia. Kayunya cukup keras dan daunnya rindang. Cocok dijadikan untuk penghijauan. Kemudian berikut adalah salah satu jenis teknik konservasi tanah dengan metode vegetatif, yaitu penanaman penutup tanah atau cover crop. Cover crop adalah tanaman yang ditanam untuk memperbaiki struktur tanah, yaitu dengan memperbaiki sifat fisik dan sifat kimia tanah, sehingga dapat mengembalikan kesuburan tanah. Selain untuk menambah kesuburan tanah, cover crop berfungsi untuk menekan pertumbuhan gulma, melindungi tanah terhadap penyaran langsung sinar matahari, melindungi tanah dari tetesan langsung air hujan, mengurangi aliran permukaan, dan menjaga kelembaban tanah. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat.